nalurinya orang tua itu nggak mau anaknya susah ya. Jadi I want you to have a better life gitu. Jangan sampai kamu mengalami bad experience gitu. Nah, tantangannya adalah membuat orang tua itu bergabung di gerbong yang sama, meyakini bahwa struggle yang dialami oleh murid itu adalah needed struggle. Waktu itu kayaknya a part of life skill, mata pelajarannya life skill. Membuat sebuah trip ke luar kota dan mengorganize semuanya sendiri gitu. Uangnya terbatas karena kan setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Dan ini semua fully initiated by students. Jadi mau dekat mau jauh itu tergantung keputusan bersama. Akhirnya uangnya hanya cukup untuk sewa truk tronton deh. Ya udah, jadi warga Erudio itu dinaikkan ke truk tronton, lalu kita ke Gunung Salak. Nah, waktu sosialisasi ke orang tua, banyak orang tua yang bilang, kenapa sih kok harus naik truk tronton? Kenapa nggak saya sewain aja bus ber-AC gitu ya? Bahkan sleeper bus kan gampang, but there is not needed struggle. Needed struggle-nya adalah murid tuh paham proses ngumpulin uangnya, set up common purpose-nya, making plans. Lah kalau uangnya cuma ada segitu, bisa cuma truk tronton, ya itu yang harus dijalankan gitu. Jadi meyakinkan bahwa all the struggle, all the confusions, all the process itu needed. Di Erudio memang kan mengedepankan are you relevant, terus are you reflective gitu. Nah kalau reflektif tapi nggak relevan berarti your plan doesn't work gitu. Jadi challenge-nya untuk ibu adalah to be flexible. Kalau untuk murid Erudio, I see a lot of me in them sih. Dari SD SMP di mana jadwal pelajaran pasti finite gitu. Terus masuk Erudio ada jadwal pelajarannya, tapi you have a lot of decision making gitu. Yang biasanya everything is automatic kan sebelumnya ya SD SMP. Sehingga you spend a lot of time just to decide one small thing. Kayak suatu saat kami harus menghabiskan I don't know like 6 or 7 sessions of pertemuan agung just to decide whether or not we should close the gate after the bell rings or not. That's crazy man. It's like time wasting. I cannot say I enjoyed pertemuan agung, tapi I sure learn a lot. I sure learn to listen. I sure learn that sometimes I'm not important because somebody and something else is more important. Jadi challenge-nya itu sih, pertama adalah to be more flexible untuk ibu. Terus untuk murid-murid adalah decision making yang tadinya dipikir otomatis ternyata enggak gitu. Sekarang harus you decide, you consider, ya ampun gitu. Kedua itu, terus yang ketiga to learn that sometimes to be relevant is to be less important gitu. Jadi like if you feel like you're constantly important, you feel like it's important for everybody to listen to you. Padahal mungkin itu nggak bikin lo relevant to other people gitu. Lo akan relevan untuk mereka ketika lo listen gitu. 3 itu sih challenge-nya.